Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas dari ekonomi produksi yang berjudul Analisis Biaya Produksi, Efisien dan Kendala Usaha Tani Tomat. Saya, Andrea Jimmy Pratama, dengan teman-teman saya Eva Nita. Saya Nima Derenata Dewi. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Sektor pertanian tomat memiliki peran penting dalam perekonomian daerah dan masih terdapat masalah dalam efisiensi penggunaan input produksi. Biaya produksi yang tinggi dapat menekan keuntungan petani, dan produksi fluktuatif dan cenderung menurun tiap tahun. Perlu analisis biaya dan efisiensi untuk meningkatkan kinerja usaha. Permasalahannya, biaya produksi belum efisien, penggunaan faktor produksi belum optimal, keuntungan usaha masih belum maksimal, adanya kendala alam dan pemasaran, dan harga input dan output yang tidak stabil. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis biaya produksi usaha tani tomat, mengetahui tingkat efisiensi penggunaan input, menganalisis faktor yang mempengaruhi produksi, dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi petani. Oke, berikutnya itu ada metode. Jenis penelitian, yang pertama ada deskriptif. Teknik pengumpulannya itu wawancara, dan metode analisis itu menggunakan analisis biaya, TC, FC, dan IC. Lalu berikutnya ada jenis penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulannya dengan cara resonans. Lalu metode analisisnya itu ada analisis fungsi produksi. Lalu yang ketiga itu ada jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulannya dengan cara dokumentasi. Metode analisis yang digunakan itu adalah analisis efisiensi alokatif. Berikutnya itu ada hasil. Jurnal 1 itu menghasilkan analisis biaya dan pendapatannya, yaitu total biaya produksi 6.879.000, lalu biaya variabel itu 5.990, dan biaya tetapnya itu 888.000. Ciri hasil. Biaya terbesar pada sarana produksi dan alat bantu, lalu skala usaha petani lebih kecil, dan perlu penghematan biaya input. Hasil jurnal kedua, analisis fungsi produksi. Faktor yang berpengaruh, yang pertama itu adalah luas lahan, berpengaruh positif signifikan. Yang kedua itu ada jumlah bibit, berpengaruh positif signifikan. Lalu yang ketiga, pupuk NPK dan Posca, berpengaruh negatif atau terlalu banyak. Ciri hasil, yang pertama itu ada perluasan lahan dan penanaman bibit meningkatkan produksi. Kedua, pemakaian pupuk kimia harus dikurangi agar tidak. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari jurnal ketiga, yaitu analisis efisiensi alokasi. Yang pertama yaitu ada lahan dan bibit, nilainya itu lebih besar daripada 1. Terus yang kedua yaitu ada pupuk dan pestisida, nilainya itu lebih kecil daripada 1. Terus yang ketiga yaitu ada tenaga kerja, nilainya itu lebih kecil daripada angka 1. Itu disebut tidak efisien. Ciri hasilnya itu ada 2. Yang pertama yaitu ada alokasi input belum seimbang. Terus yang kedua yaitu ada pemborosan pada penggunaan pupuk dan tenaga kerja. Pembahasannya, biaya produksi terdiri dari biaya tetap dan variabel. Terus yang kedua yaitu ada biaya tinggi, menyebabkan keuntungan menurun jika produksi tidak stabil. Terus yang kedua yaitu ada fungsi produksi. Yang pertama yaitu ada lahan dan bibit menjadi kunci utama meningkatkan produksi. Yang kedua yaitu ada penggunaan input harus sesuai dengan dosis rekomendasi. Yang ketiga yaitu ada efisiensi. Efisiensi ini ada 2. Yang pertama yaitu input yang nilainya kurang dari 1, hanya dikurangi untuk efisiensi biaya. Terus yang kedua, input yang nilainya lebih besar daripada 1 perlu ditambah untuk memaksimalkan hasil. Terus yang selanjutnya yaitu ada kendala. Kendalanya yaitu ada 1, hama dan harga pasar menjadi tantangan terbesar bagi para petani. Perbandingannya yaitu dari segi aspek yaitu ada fokus, keuntungan, efisiensi, dan solusi. Oke, baik, untuk kesimpulannya yaitu biaya produksi rata-rata mencapai 6.879.968 perak per LLG. Yang kedua yaitu ada faktor lahan dan bibit berpengaruh positif terhadap produksi. Yang ketiga yaitu ada penggunaan pupuk
dan tenaga kerja saat ini masih boros atau tidak efisien. Terus yang keempat yaitu ada kendala utama adalah hama. Terus selain hama yaitu ada ketidakstabilan harga. Sarannya, yang pertama itu mengurangi dosis pupuk kimia yang berlebih. Terus yang kedua yaitu menambah penggunaan bibit unggul dan memperluas lahan. Terus yang ketiga yaitu menerapkan teknologi pertanian untuk kendalikan hama. Terus yang keempat membentuk kelompok tani untuk kestabilan harga jual.